can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads and uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Everything will be alright. Mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan kita. Biarlah hanya Yesus yang kita sukakan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Who am I that you are mindful of me, God? That you hear me when I call. Katakan, it is true and you are thinking of me, how you love me. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend. I am a friend of God. Come on. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? Woo! That you hear me when I call. It is true that you are thinking of me, how you love me. It's amazing. I am a friend of God.
Kami percaya Tuhan, bahwa hanya Kaulah sahabat kami Tuhan. Di masa-masa sekarang Tuhan, biarlah hati ini kami belajar Tuhan, untuk selalu mata kami tertuju padamu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu Tuhan yang kami kagumi Tuhan. Karena kami percaya Bapa, bahwa kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Bahwa hanya kasih-Mu yang termegah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mau Engkau jamah Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, di saat seperti apapun kami Tuhan. Entah Engkau, waktu kami sakit Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan. Waktu kami lemah Engkau kuatkan Bapa. Dalam pergumulan Tuhan, Kau berikan jalan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa hanya Engkau Allah kami Tuhan. Bahwa hanya Engkau Raja dari segala Raja Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Mari teman-teman kita katakan, sungguh tiada lagi. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Biarlah hanya Kau Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita lebih dalam katakan, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini Tuhan. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Ku kagumi dalam hati,
welcome home everyone to the Church on Air pada malam hari ini. So glad that we can see you again, teman-teman semuanya. Dimanapun teman-teman saat ini berada, we want to say we are so glad to see you again. And welcome home once again ke dalam Church on Air malam hari ini. Was exciting, setiap kali tahu kita akan berkumpul bersama-sama dan bertumbuh sama-sama di hari yang terbaik, yaitu hari Sabtu, weekend. Dan kita semua berkumpul dan bertumbuh di rumah kita dan dimanapun kita berada saat ini. Bahkan mungkin kita yang ada di kota-kota berbeda saat ini. Dan we want to say also welcome home bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir dan tergabung melalui Church on Air pada malam hari ini, di mana kita berkumpul. Dan we are so excited untuk bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Anyway guys, minggu ini adalah minggu terakhir di mana kita membahas tema kita yang di sebulan ini kita sudah bahas, yaitu tentang connect. Seberapa penting connect dalam kehidupan kita, karena seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Kuncoro di minggu lalu, bahwa tidak peduli seberapa hebat kita, tanpa kita terkoneksi terlebih dahulu kepada Tuhan, Sang Pencipta dan sumber kehidupan dalam kehidupan kita, maka kita tidak dapat berbuah apa-apa dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini, message di seri berikutnya akan disampaikan oleh our beloved Pastor Petra, yang akan menyampaikan sebuah message yang saya percaya akan mengubahkan kita semuanya. Saya excited untuk mendengarkan message pada malam hari. Let's pray together. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau akan berbicara kepada kami pada malam hari. Biar Engkau yang campur tangan Tuhan dan Engkau berbicara secara personal kepada kami. Kami juga mau berdoa dan menyalurkan tangan kami berdoa buat setiap teman-teman kami yang saat ini sedang terbaring sakit ataupun menghadapi masalah apapun. Biar Engkau Tuhan yang turun tangan dan menjaga kehidupan mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Berbicaralah kepada kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Senang sekali boleh bersama-sama dengan kalian semuanya, teman-teman yang ada di Christ Nation maupun juga setiap saudara yang bergabung di dalam online service ini. Nah, bersyukur pada Tuhan meskipun memang kita belum bisa berjumpa, bertatap muka secara langsung, but at least melalui media ini, firman Tuhan masih bisa diberitakan. Kita masih bisa bersama-sama beribadah. Itu sebabnya saya berdoa, memohon supaya Tuhan memberikan kepada kita kesungguhan hati di dalam kita beribadah, even melalui online service. Oleh sebab saya bisa menyadari, mengetahui tentang betapa susahnya kita untuk bisa benar-benar fokus ketika kita online service begini, beribadah secara online. Tetapi selama kita benar-benar buka hati, mau berfokus kepada Tuhan, saya percaya Tuhan juga bisa memberkati kita di dalam ibadah online ini. Itu sebabnya saya berharap kalian semuanya tidak terlalu terfokus dengan hal-hal yang lain selain daripada ibadah ini. Kita harus tetap memberi hati sebagaimana seharusnya orang beribadah kepada Tuhan, meskipun ibadahnya dilakukan secara online. Jadi kiranya kalau saudara setuju dengan saya, tidak terlalu banyak terdistract dengan kolom komentar atau hal-hal yang lainnya, sehingga kita benar-benar tidak kehilangan momen bersama dengan Tuhan. Nah teman-teman, itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua juga, maafkan saya kalau hari ini di rekaman ini saya terpaksa menggunakan mic seperti yang saya pakai ini. Oleh karena mic yang biasa saya pakai, mic clip on begitu, itu tidak terbawa. Saya sedang berada di luar kota, adanya adalah mic seperti ini. Jadi ya sudah saya pakai ini saja demi supaya bisa mendapatkan audio yang lebih baik. Tentu endingnya adalah supaya firman bisa disampaikan dengan lebih baik. Itu yang kedua. Nah ini yang ketiga, ini yang juga penting adalah apa? Bahwa saya minggu ini, di hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan satu tema yang berkaitan dengan build a new habit, membangun kebiasaan yang baru. Tentu saja konteksnya adalah kalau dulu kita punya kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak produktif, tidak signifikan di dalam menghasilkan pribadi yang positif, maka kita tinggalkan semua itu, lalu kita mulai membangun kebiasaan-kebiasaan baru dengan berdisiplin di dalamnya, supaya hidup kita semakin lebih baik. Bukan cuma itu, bahkan tujuan puncaknya adalah nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, berkaitan dengan perubahan hidup, saya percaya bahwa kita semuanya, sadar atau tidak sadar, juga melakukan perubahan-perubahan hidup. Contoh misalnya, kalau dulu kita bangun bisa seenak-enaknya waktu kita baby, tidur sepuas-puasnya. Tapi waktu kita sekolah tentu tidak bisa seperti baby yang tidurnya tetap molor aja,
Sementara sekolah mengharuskan kita masuk di jam tertentu yang harus membuat kita bangun lebih awal, mempersiapkan diri lebih awal. Makanya kalau ada orang yang masih seenaknya saja, mungkin dia masih baby. Well anyway, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita melakukan perubahan-perubahan juga dalam hidup ini. Kalau dulu misalnya kita bisa melakukan banyak hal di sore hari, bahkan kita bisa menikmati malam hari dengan tetap aktif sampai larut malam misalnya. Nah, oleh karena besok diwajibkan bangun pagi untuk bekerja dan yang lain-lainnya, menjaga diri supaya tetap fit, kita pun juga harus berubah. Menjaga pola istirahat kita, tidur lebih awal, sehingga kita lebih sehat. Banyak lagi hal-hal yang lainnya. Apalagi di tengah situasi pandemi ini, kita dipaksa situasi untuk melakukan perubahan, kebiasaan-kebiasaan baru yang meskipun kadang tidak membuat kita nyaman, tapi mau tidak mau kita harus melakukannya. Memakai masker misalnya, itu tentu bagi beberapa orang tidak terlalu nyaman. Apalagi tidak semua masker juga ketika dikenakan itu juga nyaman. Tetapi mau tidak mau kita melakukannya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita pelajari adalah bahwa tidak ada sesuatu yang tetap selain dari perubahan itu sendiri. Saya ulang sekali lagi, tidak ada sesuatu yang tetap selain daripada perubahan itu sendiri. Artinya, dalam sepanjang fase hidup kita akan ada begitu banyak perubahan-perubahan yang menuntut kita untuk punya kebiasaan-kebiasaan yang baru. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab pun juga seringkali oleh karena situasi tertentu dikondisikan untuk mereka membuat kebiasaan-kebiasaan yang baru. Abraham ketika dia diutus Tuhan pergi meninggalkan tanah kelahirannya untuk menuju Kanaan, dia pun juga harus membuat sebuah kebiasaan yang baru. Bagaimana tidak? Yang awalnya dia sustain dengan nyaman di comfort zone bersama dengan keluarganya, tiba-tiba harus keluar meninggalkan tempat kelahirannya untuk dia berjalan ke tempat yang bahkan dia belum tahu kemana itu. Apakah kemudian dia mendapatkan kenyamanan? Tidak juga. Oleh karena hal pertama yang harus dihadapi oleh Abraham adalah kelaparan besar. Ketika Elisa kemudian ditunjuk Tuhan untuk menjadi murid dari Elia, Elisa pun juga meninggalkan hal-hal yang lama yang biasa dikerjakannya, yaitu apa? Membajak ladang milik orang tuanya. Membantu membajak ladang milik orang tuanya. Dia tinggalkan semua kebiasaannya, lalu dia mulai membiasakan diri untuk menjadi murid Elia. Jadi rupanya ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga melakukan perubahan dan beradaptasi, lalu juga melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru, membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baru. Itu sebabnya jangan antipati dengan membentuk pola hidup yang baru, kebiasaan yang baru, jika itu membuat hidup kita jauh lebih positif. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya juga ingin untuk menyampaikan bahwa sebetulnya kita tidak terlalu keberatan kok membuat sebuah perubahan, kebiasaan yang baru, jika itu tujuannya adalah untuk kebahagiaan kita. Saya ingat saya pernah membaca satu buku karya John Piper yang berjudul Meditasi Seorang Hedonis Kristen. Saya lupa judul tepatnya apa. Di dalam buku itu, saudara, John Piper itu mengutip apa yang pernah disampaikan oleh seorang teolog yang luar biasa, yang sebetulnya dia ini lebih dikenal oleh dunia sebagai seorang ahli matematik. Nah, dia ini berkata begini, saudara. Dia berkata bahwa motivasi seseorang tidak akan menggerakkan orang tersebut selain jika demi mendapatkan kebahagiaan. Motivasi, tujuan tidak akan menggerakkan seseorang kecuali jika orang itu mengerti bahwa dengan melangkah kepada tujuan itu, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan diri menjadi motivasi seseorang untuk rela melakukan perubahan. Kebahagiaan diri menjadi motivasi seseorang yang sangat kuat sehingga orang rela untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Saya mengenal seorang gadis, sebut saja namanya Bunga, begitu ya. Well, gadis ini memang menurut beberapa pria,
bodinya atau posturnya maksud saya tidak terlalu ideal sebab dia terlihat lebih gemuk dibandingkan dengan kebanyakan gadis-gadis yang lain. Sehingga suatu kali kekasihnya itu memotivasi dia supaya dia bisa lebih menjaga pola hidupnya, berolahraga agar dia mendapatkan berat yang ideal. Nah, saudara tahu, mengherankan sekali bahwa ternyata gadis ini benar-benar semangat untuk merubah kebiasaan lamanya yang makan sebanyak-banyaknya, menikmati apa yang ada, dan beralih kepada pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, bahkan berolahraga dengan rutin. Akibatnya apa? Akibatnya memang postur tubuhnya menjadi jauh lebih ideal ketimbang dahulu. Waktu saya tanya, apa yang memotivasi kamu? Bukankah itu sesuatu yang berat juga untuk dilakukan? Jawabannya adalah begini, sebab kalau aku tidak ideal, nanti aku khawatir ditinggalkan pacarku. Itu jawabannya. Serius, itu jawabannya. Saya tidak sedang ingin mengoreksi alasan teman saya ini untuk melakukan hal itu. Tetapi pikirkan baik-baik. Bahwa ternyata semua alasan dari perubahan yang dilakukan manusia adalah demi mendapatkan kebahagiaan pribadi. Yang ternyata ketika kita menyelidiki Alkitab, kita akan mendapatkan satu fakta bahwa itu bukanlah tujuan yang alkitabiah. Ketika manusia hendak berubah demi mendapatkan kebahagiaan diri sendiri, ternyata itu bukanlah tujuan yang alkitabiah. You know why? Karena begini, kalau kita hanya melakukannya demi kebahagiaan kita, maka semua usaha yang kita lakukan demi berubah mengarah kepada pribadi yang jauh lebih baik, secara fisik, secara mental, karakter, dan yang lain-lainnya, hanya akan membuat kita pada titik di mana kita merasa lelah melakukannya. Oleh karena apa? Ternyata tidak ada sesuatu yang bisa memuaskan kita akan hasrat dari kebahagiaan diri sendiri. Saya ulang sekali lagi, tidak ada sesuatu yang bisa memuaskan kita sebetulnya. Dari hasrat untuk kepuasan diri, hasrat untuk kebahagiaan diri, jika semuanya itu di luar Tuhan. Buktinya apa? Banyak orang cantik yang masih merasa kurang cantik, melakukan banyak operasi plastik, lalu kemudian banyak orang kaya yang juga merasa masih belum kaya, kepengen lebih kaya lagi. Dan ketika dia mencapai titik di mana dia merasa dia sangat kaya, ternyata dia mendapati bahwa itu pun juga tidak membahagiakan. Dengan kata lain begini, semua new habit, kebiasaan-kebiasaan baru yang kita perjuangkan untuk kita lakukan, secara disiplin kita mau melakukannya, jika tujuannya adalah hanya untuk kepuasan diri, penghargaan orang lain atas diri, penerimaan orang lain atas diri, semua itu tidak akan memuaskan kita. Lalu apa yang seharusnya menjadi motivasi dasar kita di dalam melakukan perubahan? Yang pertama, sadari bahwa status diri kita adalah orang-orang yang memang harus menjadi etalase Kristus bagi dunia. Saya ulang sekali lagi. Yang harusnya memotivasi kita dalam melakukan perubahan adalah ini. Kita harus menyadari bahwa diri kita adalah etalase Kristus bagi dunia. Dengan kata lain, ketika seseorang melihat perubahan dalam diri kita, orang itu akan melihat Kristus di dalam diri kita. Kenapa seseorang perlu berhenti merokok? Jika motivasinya adalah hanya sekedar supaya dia tidak sakit paru-paru, supaya dia bisa lebih sehat, maka orang bisa berkata begini, toh orang yang tidak merokok juga sakit paru-paru, juga bisa batuk, juga bisa tidak sehat. Tapi jika dia berpikir bahwa aku berhenti merokok, supaya oleh karena aku berhenti merokok, nama Tuhan dimuliakan di dalam hidupku, oleh karena misalnya aku tidak membahayakan kesehatan orang lain, aku tidak merusak lingkungan, aku tidak membuang berkat Tuhan hanya untuk membeli sesuatu yang dibakar lalu selesai sudah. Tidak ada sesuatu yang signifikan untuk kebaikan kita. Jika motivasinya adalah untuk memuliakan Tuhan, maka saya percaya itu akan menjadi motivasi yang kuat sekali mendorong kita untuk terus disiplin di dalam melakukan perubahan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebiasaan-kebiasaan baru
perlu dilakukan dengan motivasi yang tepat. Dan Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita ini adalah etalase bagi dunia. Kalau saudara ingat satu perikop yang terkenal di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius ada satu perikop yang terkenal di pasalnya yang kelima ayat 13 dan 14. Dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dua frase di ayat 13 dan 14 ini menjadi frase yang sangat terkenal, yang sebetulnya ingin menyadarkan kepada kita tentang status diri kita sebagai orang-orang yang dilihat oleh dunia, sebagai orang-orang yang harusnya menjadi etalase dari Kristus bagi dunia. Kalau kita menyadari hal ini, dan firman itu benar-benar mempengaruhi hidup kita dan kita ingin berjalan di dalamnya, maka sebetulnya kita pun pasti secara otomatis terdorong untuk apa? Melakukan kebiasaan-kebiasaan baik seturut dengan firman Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, beberapa minggu belakangan ini saya dan istri punya kebiasaan baru, yaitu kami bangun lebih pagi untuk kami setting semua hal yang dibutuhkan sehingga kami bisa membuka satu proyek pelayanan doa pagi live di Instagram setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6. Jadi kita menyembah bersama-sama. Beberapa orang bergabung secara rutin dan mereka juga mengirimkan kesaksian diberkati dengan hal ini. Tahukah saudara bahwa awalnya itu bukan sesuatu yang mudah. Kami memang biasa bangun pagi untuk kami bersaat teduh bersama. Tetapi menyiapkan semuanya, peralatan yang harus kami setting setiap paginya. Oleh karena kami belum punya ruangan yang bisa digunakan khusus hanya untuk itu, sehingga harus bongkar pasang. Mulai dari menyiapkan laptop, proyektor, dan segala macam. Itu harus kami siapkan. Tapi tahukah saudara, apa yang memotivasi kami melakukan semua hal itu? Istri saya bahkan kadang-kadang sambil menggendong anak, sambil mengoperasikan komputer untuk memudahkan jemaat melihat teks lagunya. Apa yang membuat kami bersemangat terus? Alasan kami cuma satu. Kami ingin memuliakan Allah di dalam kehidupan kami. Jika bukan karena itu, saudara, maka ada begitu banyak hal yang bisa membuat kami lemah di dalam kami berusaha untuk membangun kebiasaan baru untuk memuliakan Tuhan. Sama juga, motivasi kemuliaan nama Tuhan itu menjadi hal yang menguatkan Paulus di dalam semua kesusahan hidup yang harus dialaminya, yang harus dijalaninya demi pemberitaan Injil. Paulus pernah berkata di dalam salah satu surat yang ditulisnya, bahwa meskipun manusia jasmani kami semakin merosot, manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami semakin dibaharui. Dan melanjutkan kalimatnya, Paulus juga berkata bahwa dia tidak berfokus kepada apa yang nampak, tapi dia berfokus kepada hal yang dia terima kelak ketika dia bersama-sama dengan Kristus. Jadi rupanya, saudara, fokus hidup, arah hidup yang benar akan menjadi motivasi yang tepat di dalam kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baru kita. Kalau kebiasaan-kebiasaan baru itu hanya mau kita lakukan demi mendapatkan apresiasi dari orang lain, percayalah, itu hanya akan mengecewakan saudara. Itu sebab saya tidak mau fokus kepada berapa jumlah orang yang melihat atau mengikuti beribadah bersama-sama dalam proyek doa pagi live Instagram yang ada di Instagram saya setiap pagi. Saya tidak mau fokus dengan hal itu. Saya mau fokus hanya untuk memuliakan Tuhan. Berapa orang pun yang bergabung, doa saya adalah supaya kiranya semua orang-orang itu bisa merasakan hadirat Tuhan setiap pagi, mengawali hari mereka bersama dengan Tuhan. Itu saja. Dan saya berdoa, sama seperti Alkitab mendorong kepada kita, untuk kita punya motivasi yang benar dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, perubahan-perubahan menuju kepada hal-hal yang lebih baik di dalam hidup kita. Motivasinya adalah satu, supaya hidup kita semakin memuliakan Tuhan. Saya percaya orang-orang muda adalah orang-orang yang sangat semangat, yang saya bisa katakan aktif, bahkan cenderung progresif
untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan, kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang lebih positif. Itu sebabnya banyak tagline atau kalimat-kalimat power statement dari orang-orang muda yang mengikuti kegiatan-kegiatan politis misalnya. Mereka lebih mengusung kepada apa? Semangat kepada perubahan yang lebih baik. Nah, itu sebabnya saya rasa tepat sekali tema ini dibicarakan bagi kalian semuanya, khususnya orang-orang muda yang ada di Christ Nation, supaya kita semuanya terbangun motivasi kita untuk mengambil keputusan, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan baru yang baik. Tujuannya bukan demi kemuliaan diri, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Kalau itu yang menjadi fondasi kita, motivasi utama kita, maka saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk secara disiplin kita melatih diri di dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru itu, sampai kemudian kebiasaan-kebiasaan itu membentuk karakter di dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi, kalau itu yang menjadi fondasi kita, menjadi tujuan kita, dasar kita melakukan sebuah perubahan, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk membuat kebiasaan-kebiasaan baru itu kita lakukan dengan disiplin, sehingga kemudian menjadi karakter, membentuk karakter di dalam diri kita. Saya bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya dampak dari perubahan orang-orang muda jika itu dilakukan secara disiplin, konsisten, dan bersama dengan Tuhan melakukannya. Pasti orang-orang muda akan menjadi dampak yang signifikan di gereja, di lingkungan dimanapun mereka berada. Itu sebabnya teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita perlu tahu tentang dasar apa yang perlu untuk menjadi fondasi kita. Tujuan apa yang harus kita tetapkan di dalam perubahan kebiasaan yang kita hendak lakukan. Jangan mencari kemuliaan sendiri, tetapi biarlah hidup kita memuliakan Tuhan melalui kebiasaan-kebiasaan baru yang kita lakukan. Kalau seorang gitaris di dunia saja, gitaris sekuler maksud saya, dia rela berlatih picking, berlatih fingering, semuanya. Bahkan berjam-jam setiap hari di dalam kehidupan mereka, dalam hari-hari mereka. Demi supaya mereka bisa tampil dengan baik. Demi supaya mereka bisa memberi yang terbaik untuk band mereka, untuk karir mereka. Masakan orang-orang muda di dalam Tuhan tidak mau lebih lagi bersemangat di dalam hal melakukan kebiasaan-kebiasaan baru secara disiplin demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya mendorong kita semuanya untuk yang pertama ini punya landasan yang benar tentang mengapa kita perlu melakukan perubahan kebiasaan yang baru, kebiasaan yang lebih positif di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Lagi-lagi supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Karena Anda dan saya, kita semuanya ini adalah etalase Kristus bagi dunia. Orang melihat Tuhan melalui kita. Kota di atas bukit tentu saja pasti akan terlihat, tidak akan tersembunyi. Garam akan memberi dampak kepada apapun ketika garam itu dimasukkan. Sama seperti kita. Panggilan kita adalah memberi dampak. Panggilan kita adalah terlihat oleh semua orang, supaya melalui semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Nah, bagian yang kedua ini juga tidak kalah pentingnya. Kalau yang pertama tadi kita ketahui tentang atau kita belajar tentang landasan dari membuat sebuah kebiasaan baru. Yang kedua ini, apa yang akan kita dapatkan dari kebiasaan-kebiasaan baru yang kita lakukan itu. Sekali lagi saudara-saudara, kalau kita ini hanya terfokus kepada hal-hal yang lahiriah ini saja, maka tidak akan ada hal yang membuat kita puas. Ada orang yang berhenti merokok, tentu itu baik. Tapi jika tujuannya adalah untuk supaya kemuliaan diri sendiri, itu tidak akan memuaskan dia. Ada orang yang diet keras sehingga kemudian dia bisa langsing jadi jauh lebih baik bodinya, postur tubuhnya jauh lebih proporsional. Tapi kalau itu dilakukan demi
mendapatkan hal-hal di dunia ini saja, itu semua akan sia-sia. Because by the end of the day, at the end of the day, semuanya juga akan mengalami penuaan. Apa yang hari ini nampak kekar, semuanya juga nanti akan lentur lagi. Maksud saya, otot kita tidak akan selamanya ada. Jadi apa yang perlu kita dapatkan? Apa yang bisa kita dapatkan dari semua perubahan itu? Ingat baik-baik ini. Kepuasan kita dari menjalankan secara disiplin setiap perubahan-perubahan baru, kebiasaan-kebiasaan baru adalah ini. Bukan mengenai hal-hal yang bisa kita dapatkan di dunia, tetapi hal-hal yang kelak kita akan dapatkan di sorga. Tahukah saudara bahwa kalau saudara melakukan hal-hal yang baik, bahkan jika itu belum dilakukan, itu masih menjadi motivasi yang ingin kita hidupi di dalam dunia ini saja, maka itu pun akan mendatangkan pahala bagi saudara. Saya ulang sekali lagi ya, semua perbuatan baik yang menjadi motivasi Anda, meskipun saudara belum melakukannya, Tuhan akan melihat itu dan Tuhan akan memberikan pahala kepada saudara, upah kepada saudara. Mengapa demikian? Karena Alkitab secara komprehensif mengatakan bahwa dosa itu ternyata bukan hanya berkaitan dengan dosa yang aktif, yang kita lakukan secara langsung, tapi bahkan dosa bisa terhitung ketika kita memikirkan hal-hal yang buruk. Contoh saja, bahkan perzinahan itu dihitung berdosa bukan ketika perbuatan jinahnya telah terjadi. Ketika kita memikirkan untuk berbuat jinah, itu pun sudah mendatangkan dosa. Maka sebaliknya juga demikian. Hal-hal yang baik, ketika kita memiliki niat yang baik, maka Tuhan pasti akan memperhitungkan itu dan memberikan kepada kita upahnya. Apalagi kalau kita bukan hanya niat saja, tapi benar-benar mau melakukannya, maka Tuhan juga pasti akan memberikan kepada kita berkat-berkatnya. Jadi, motivasi kita janganlah hanya tentang kemuliaan diri, tetapi kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Jangan juga kita hanya mengejar upah atau apa-apa yang kita dapatkan dari perubahan habit itu mengenai hal-hal yang sebentar ada, sebentar hilang. Yang sebentar nampak, sebentar tidak ada. Yaitu hal-hal yang fana di dunia ini saja. Tapi lebih daripada itu, mari semangat melakukan perubahan-perubahan. Mari semangat melakukan new habit, kebiasaan-kebiasaan baru yang jauh lebih positif demi untuk mendapatkan pahala di surga. Supaya kita mengetahui bahwa Tuhan memperhitungkan semuanya dan memberikan upah kepada kita di surga kelak. Dua hal ini saya berdoa supaya ini memberkati saudara semuanya. Tentang motivasi seperti apa yang harusnya menjadi motivasi orang dalam melakukan perubahan. Tentang apa yang didapatkan orang ketika melakukan perubahan. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang-orang muda yang semangat untuk melakukan perubahan, semangat untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, berubah dari kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk, yang tidak menghasilkan sesuatu yang positif dalam kehidupan saudara dalam memuliakan Tuhan. Semuanya mulai hari ini berubah untuk mau menjadi pribadi yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Kalau saudara susah bangun pagi, belajarlah untuk tidur lebih awal. Ambil komitmen untuk bangun pagi, berdoa kepada Tuhan, mengawali hari saudara dengan Tuhan. Lakukan dengan disiplin. Melalui pertolongan Roh Kudus, Tuhan akan memampukan saudara melakukan hal itu. Kalau saudara dulu tidak terlalu terbiasa membaca firman Tuhan, atau waktu baca saudara ngantuk, belajarlah secara disiplin menggali kebenaran firman Tuhan. Saya percaya melalui konsistensi bersama dengan Allah, kemauan untuk melakukan perubahan-perubahan kebiasaan yang baik bersama dengan Tuhan, Tuhan juga pasti akan menolong saudara di dalam melakukan semua proses kebiasaan yang baru itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari tundukkan kepala, saya akan berdoa untuk kita semuanya. Kiranya Allah memberkati setiap kami semuanya yang malam hari ini mau mengambil keputusan untuk kami mengkoreksi diri kami, cara hidup kami, supaya melaluinya kami mengetahui hal-hal apa yang perlu kami perbaiki di dalam kebiasaan-kebiasaan kami. Dan kami mau untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baru demi supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Oleh karena kami sadar, kami akan mendapatkan upah dari Tuhan
ketika kami mau untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi demi untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa supaya orang-orang muda di Christ Nation tetap diberikan hati yang terus-menerus mau untuk memperbaiki diri, mengupgrade diri mereka menjadi pribadi yang lebih baik dengan mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan lama untuk menjadi kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih positif, sehingga memberi kontribusi yang positif juga untuk kehidupan mereka di dalam panggilan mereka memuliakan Tuhan. Kiranya segala berkat Allah Tritunggal dicurahkan untuk kita semuanya di dalam usaha kita memperbaiki diri dengan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. God bless you teman-teman. Thank you for the timely message, Pak Petra, yang telah menyampaikan sebuah message yang berharga buat kita semuanya, bukan sebuah message yang memberkati kehidupan kita semuanya. Bagaimana kita bisa membangun sebuah habit dalam kehidupan kita. Perubahan dan pertobatan harus ditindaklanjuti dengan membangun sebuah kebiasaan yang baru yang tentu tidak terbangun dari satu malam. Tetapi apa yang telah disampaikan oleh Pastor Petra membangun landasan yang benar untuk mengetahui kemana kita akan pergi atau tujuan yang akan kita dapatkan, akan membantu kita untuk melihat dan membangun sebuah habit yang menjadi karakter dalam kehidupan kita. Karena perbuatan akan berubah menjadi habit, dan habit akan menjadi karakter dalam kehidupan kita semuanya. Dan mari kita tindak lanjuti message pada malam hari ini dengan melakukannya sepanjang minggu ke depan untuk bisa berbuah dalam kehidupan kita. And the last one, I want to encourage you, tentu saja teman-teman semuanya, kita tidak dapat hidup sendirian dan bertumbuh sendirian. Kita semuanya membutuhkan lingkungan yang dapat mensupport kehidupan kita. Tidak peduli seberapa hebat kehidupan kita, because God says bahwa tidak baik bagi manusia itu seorang diri saja. Oleh karena itu kita butuh teman-teman di sekitar kita, lingkungan dan keluarga rohani yang mensupport kehidupan kita. Dan teman-teman bisa mendapatkannya dengan melalui small group yang ada. Teman-teman bisa klik link description yang ada di bawah atau scan QR code yang ada di layar untuk tergabung melalui small group yang akan dihubungkan dari berbagai kota yang berbeda, dan kita semuanya akan melakukan sharing melalui online dan kita akan bertumbuh sama-sama semuanya. And I want to remind you again bahwa di bulan ini, mulai dari bulan ini kita akan memasuki new season, di mana setiap di satu bulan dan minggu kedua kita akan memiliki online gathering, dan di setiap minggu keempat kita akan memiliki Bible Study Class, Bible Together, yang dimana kita akan belajar bersama-sama dan tergabung bersama-sama. What an exciting that. Dan kita semuanya akan berkumpul melalui online dimanapun kita berada. So we are now at the end of the service pada malam hari. Thank you everyone for tuning in online dan tetap staying connected sampai pada malam hari. Thank you, and we hope we can see you again next week. Thank you for all volunteers yang telah melayani sepanjang minggu dan sepanjang bulan ini. In Jesus' name, we pray for the best of the weekend for your life. God bless you all. See you next week.